Bab 130. Setelah Gulizai mengangkat setengah keranjang ikan segar ke daratan, Ania Xiaoer langsung bergerak lebih sigap dari siapapun. Ia mengeluarkan pisau dapur dari balik bajunya dan langsung membelah perut ikan di tempat. Dalam sekejap isi perut ikan pun dibersihkan. Ala Yanzong mengatur dua pemuda untuk mengangkat keranjang ikan itu ke rumah warga, dan membagikannya kepada para pengungsi yang belum makan siang, agar mereka bisa segera merebusnya. Sementara itu, semangat Gulizai untuk memancing tetap tinggi. Ia mengambil keran yang kosong, kembali mendayung rakitnya ke tengah sungai, memilih lokasi baru, lalu menebarkan jaring lagi, jaring demi jaring ditebarkan. Meskipun tidak setiap jaring mendapatkan hasil, tapi sekitar 2 hingga 3 dari 10 jaring membawa hasil, 1-2 ekor atau 3-5 ekor ikan. Baik ikan mas putih maupun ikan mas merah sama menggembirakan. Baik besar maupun kecil semuanya membuat senang, ketika kabar bahwa benar ada yang sedang memancing tersebar, semakin banyak orang berdatangan ke tepi sungai. Setiap kali melihat ikan terjerat dalam jaring, orang-orang di tepi sungai bersorak riang. Mungkin karena itu adalah harapan makanan mereka malam ini, harapan dan semangat mereka bahkan melebihi Gulizai yang sedang memancing. Sebelum matahari terbenam, 5 keranjang ikan sudah penuh, dan Ania Xiaoer juga sudah selesai membersihkan isi perut ikan. Orang-orang yang berkumpul di tepi sungai hampir mencapai 20 orang. Mereka yang tidak datang adalah yang sedang sakit, atau yang sedang merawat orang sakit. Ala Yanzong membagi rata 2 ekor ikan untuk setiap orang, dengan ukuran besar dan kecil dipasangkan, dan juga mengatur agar ikan dikirimkan kepada mereka yang tidak bisa datang. Gulizai naik ke tangga, mengikat rakitnya ke pohon di tepi sungai. Saat ia menjejakkan kakinya ke daratan dan bersiap mengenakan sepatu, Ala Yanzong melihat kedua kakinya sudah memutih, kulitnya mengeriput karena lama terendam air, dan seluruh celananya sudah basah kuyup. Namun wajahnya tetap dipenuhi senyum cerah. Ala Yanzong segera mendekat, menyuruhnya cepat pulang mengganti celana yang kering, minum air hangat, lalu merendam kaki dengan air hangat agar tidak masuk angin. Ia juga memberinya 2 ekor ikan untuk dibawa pulang. Masih tersisa 3 ekor ikan di dalam keranjang. Ania Xiaoer tersenyum dan berkata, kita pun tidak sia-sia bekerja hari ini, malam ini kita juga akan memasak dan memakan ikan. 2 pemuda tinggal untuk membantu Ala Yanzong mengangkat keranjang dan jaring ikan kembali ke halaman kecil. Dari siang Ula Zitao memang tinggal di rumah, menjaga tungku dan merebus obat. Melihat Ala Yanzong kembali, ia pun segera membantunya membagikan ramuan obat ke setiap rumah. Ania Xiaoer mulai menyalakan api dan merebus ikan. Masih ada beberapa jamur yang dipetik Ula Zitao beberapa hari lalu, dan semuanya ikut dimasukkan ke dalam panci. Ada jamur dan ada ikan, rasa segarnya tak perlu diragukan lagi. Makan malam-malam ini pun lebih beraroma dan lebih menggugah selera. Sementara itu, Ala Yanzong tetap duduk bersila dan berlatih tenaga dalam tanpa henti. Keesokan paginya, seperti biasa, Ala Yanzong menyambut cahaya fajar dengan berlatih ilmu bela diri. Ikan semalam masih tersisa, maka Ania Xiaoer pun memasak bubur di dalam panci. Mendengar bahwa hari ini mereka akan pergi ke pasar besar, Ula Zitao sudah bangun sejak pagi-pagi sekali dan bersolek dengan rapi. Ia memang sudah cantik dari sananya, sulit disembunyikan, sebenarnya tidak butuh berdandan berlebihan. Cukup bersih dan tertata, kecantikannya sudah sangat mencolok. Setelah selesai berlatih bela diri dan memberi makan kuda, Ala Yanzong kembali dan melihat Ula Zitao. Lalu tertegun sejenak. Setiap hari bersama, ia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dengan sedikit bersolek, Ula Zitao bisa terlihat secantik bidadari. Melihat Ala Yanzong melongo seperti orang bodoh, Ula Zitao pun meninju ringan dadanya dengan senyum menggoda. Belum pernah lihat, ya. Ala Yanzong tertawa bodoh dan berkata, belum pernah lihat kamu secantik ini. Memangnya hari sebelumnya kamu tak melihatku? Memangnya hari itu aku jelek? Ula Zitao tertawa semakin manis. Ania Xiaoer sudah meletakkan bubur dan ikan di atas meja kayu. Melihat 2 orang itu bermesra-mesraan, ia menggoda. Sudah lama aku tinggal bersama kalian, tapi belum pernah lihat kalian bercanda seperti ini. Apa karena musim semi sudah tiba, kalian pun ikut berbunga-bunga? Keduanya serentak menoleh dan membentaknya, pergi sana. Lalu meledaklah tawa di antara mereka bertiga. Dalam suasana riang dan penuh tawa, mereka pun menyantap sarapan bersama. Kemudian Ala Yanzong menyuruh Ania Xiaoer untuk melanjutkan tugas merebus ramuan obat. Ula Zitao bersiap-siap untuk berangkat ke pasar besar, sementara dirinya pergi mencari Gulizai. Begitu sampai di halaman tempat tinggal Gulizai, bahkan sebelum masuk ke rumah, Ala Yanzong sudah mencium aroma amis ikan.
Rupanya Gulizai sedang menikmati sisa ikan rebus semalam. Sudah lama tidak makan ikan segar seperti ini. Meski masakanku seadanya, tapi rasanya tetap enak. Hahaha. Setelah berbasa-basi sejenak, Ala Yanzong duduk di kursi bambu dan mulai membicarakan rencana kegiatan hari ini. Akhirnya disepakati, Gulizai akan memimpin beberapa orang pergi ke sungai untuk memancing. Mereka yang masih kuat akan pergi mencari jamur dan sayuran liar. Sementara itu, Ala Yanzong dan Ula Zitao akan ke pasar besar untuk membeli bahan makanan. Setelah berpamitan, Ala Yanzong kembali ke halaman kecil mereka dan mendapati Ula Zitao sudah siap sedia, menunggunya di samping kuda. Dengan senyum di wajahnya, Ala Yanzong mengangkatnya naik ke pelana, dan mereka pun menunggang kuda bersama. Kuda mereka berlari kencang di hamparan tanah luas. Seorang pemuda dan seorang gadis beriringan menunggang kuda, meskipun pakaian mereka sederhana dan lusuh, namun semangat muda tetap menyala dalam diri mereka. Pemuda itu tampan dan berwibawa, penuh semangat dan gagah berani. Gadis itu anggun dan menawan, namun tak kehilangan sikap tegas dan cekatan. Matahari bersinar terang, angin musim semi sejuk membelai wajah, rerumputan menghijau dan bunga-bunga bermekaran semerbak. Kuda-kuda berlari kencang, debu mengepul di sepanjang jalan. Jarak 50 i, sekitar 25 km, mereka tempuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Di depan mata tampaklah kota Losan. Inilah kota besar yang diceritakan oleh nenek tua itu. Kota Losan dikelilingi oleh pepohonan rimbun, terdiri dari rumah satu lantai dan bangunan bertingkat. Biasanya, warga dari desa-desa sekitar dalam radius belasan i membawa hasil bumi khas mereka ke sini untuk dijual, lalu menukar dengan kebutuhan rumah tangga mereka. Keramaian selalu memenuhi tempat ini, menjadikan kota ini sangat makmur. Namun selama perjalanan tadi, Ala Yanzong tidak melihat siapapun selain dirinya dan Ula Zitao yang menuju ke pasar. Sekitar 2 hingga 300 meter menjelang pintu masuk kota, Ala Yanzong melihat beberapa prajurit berpatroli di perbatasan desa. Ia tiba-tiba menyadari, karena terlalu fokus memikirkan kebutuhan membeli bahan pangan, ia sampai lupa bahwa jalan masuk dijaga ketat oleh tentara. Kalau hendak masuk secara terang-terangan, sudah pasti tidak akan diizinkan. Namun karena sudah sampai, tidak ada salahnya mencoba. Laju kuda diperlambat. Belum sampai di gerbang, dari kejauhan sudah terdengar teriakan prajurit, "Orang di depan, silakan kembali. Tempat ini dilarang masuk." Ala Yanzong menghentikan kudanya, turun dari pelana dan melangkah. Mendekati penjaga, lalu berkata dengan hormat, "Kami hanya ingin membeli sedikit bahan makanan di dalam kota, mohon kiranya tuan prajurit memberi izin." Penjaga itu menjawab dengan sopan, "Anak muda, bukan kami tak ingin memberi jalan, tapi ini adalah perintah dari raja. Siapapun yang menerobos akan dihukum mati di tempat, dan siapapun yang diam mengizinkan lewat akan dipenggal tanpa ampun. Nyawaku cuma satu, aku mohon kamu jangan mencelakai aku." Ala Yanzong tidak peduli dengan titah raja, dan terus memohon, "Warga desa kami sudah kehabisan makanan, mereka sudah tak punya apapun untuk dimakan. Mohon pertimbangannya, kami akan segera pergi setelah membeli kebutuhan." Namun penjaga itu tetap sabar menjelaskan, saat ini sedang masa wabah, tidak ada satupun orang yang datang ke pasar. Bahkan di dalam kota pun tak ada yang berdagang. Lebih baik anak muda kembali saja, dan pikirkan cara lain. Setelah sampai pada titik itu, Ala Yanzong tahu tak ada gunanya memaksa. Ia pun kembali menunggang kuda bersama Ula Zitao, dan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Melihat Ala Yanzong yang tampak lesu dan kecewa, semangat Ula Zitao pun ikut menghilang. Dengan bibir cemberut, ia menggerutu, "Senangnya cuma sebentar, ternyata kita datang sia-sia." Ala Yanzong yang melihat wajah kecewanya dan mencoba menenangkan, "Mana bisa dikatakan sia-sia. Setidaknya kamu sudah ikut aku menunggang angin sebentar." "Menunggang angin? Kalau angin bisa dimakan, aku mau menunggang setiap hari," sahut Ula Zitao. Ala Yanzong tertawa kecil dan menjawab, "Itu namanya makan angin." Ula Zitao cemberut makin dalam, "Kalau memang bisa makan, bisa dipakai juga tidak. Rencana beli baju untukku juga gagal total." Tepat saat itu, Ala Yanzong melihat sebuah persimpangan berbentuk huruf di depan. Di sisi barat, ada jalan kecil yang tampak sepi. Matanya berkilat dan sebuah ide muncul di benaknya. "Bisa, angin barat laut, ikuti aku." Tanpa menunggu lagi, ia memutar kudanya ke arah barat dan langsung melaju. Ula Zitao yang melihat mendadak berubah arah memang merasa bingung, tapi akhirnya tetap mengikuti di belakangnya dengan kuda juga. Bab 131. Kedua kuda itu hanya sempat berlari sejenak lalu berhenti lagi.
Ula Zitao menyadari bahwa mereka telah tiba di sebuah hutan pohon poplar, keduanya menuntun kuda ke arah utara, masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Kemudian Ala Yanzong berhenti dan berkata kepada Ula Zitao, "Kamu tunggu di sini sambil menjaga kuda, biarkan mereka makan rumput sebentar, dan kamu pun bisa beristirahat. Aku akan segera kembali." Ula Zitao mengedipkan mata hijaunya, masih tampak kebingungan, lalu bertanya, "Kamu mau kemana?" Ala Yanzong tersenyum, "Tentu saja ke kota besar itu. Untuk membelikanmu pakaian baru, jangan pergi kemana-mana, supaya aku tidak kesulitan mencarimu nanti." Barulah Ula Zitao memahami, Ala Yanzong memang tidak berniat masuk lewat jalan utama yang dijaga. Membawanya serta justru akan menyulitkan, jadi ia memilih masuk sendirian ke dalam kota. Dengan cemas, ia mengingatkan, hati-hati ya. Cepat pergi, cepat kembali. Cukup tunggu aku di sini." Setelah berkata begitu, Ala Yanzong langsung berlari ke arah utara dan dalam sekejap sudah menghilang di kedalaman hutan. Karena jalan utama dijaga oleh tentara, tentu tidak mungkin bisa masuk ke kota begitu saja. Jika memaksa menerobos, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Maka Ala Yanzong memutuskan mencari jalan lain. Para tentara hanya berjaga di pintu masuk, tidak di setiap sudut desa. Setelah sampai di dekat perkampungan, Ala Yanzong meloncat ke atas tembok rumah warga, lalu berlari menyusuri atap-atap rumah. Meskipun suara di atap sempat terdengar oleh beberapa orang, namun saat mereka keluar dari dalam rumah, Ala Yanzong sudah tidak terlihat. Penjagaan di perbatasan memang ketat, namun di dalam desa justru longgar. Ala Yanzong tidak melihat satupun prajurit berpatroli. Meski begitu, jalanan tetap lengang, hampir tidak ada orang lalu lalang. Akhirnya ia melihat sebuah toko bahan pangan, tetapi pintunya tertutup rapat. Ala Yanzong tetap maju dan mengetuk pintu, seseorang membukanya, hanya menyisakan celah sempit. Sepasang mata sipit dan tajam tampak mengintip dari balik pintu, lalu berkata, "Hari ini tidak buka." Ala Yanzong segera berkata pelan, "Kami kehabisan makanan di rumah. Kalau tidak dapat bahan pangan, kami bisa mati kelaparan." Sepasang mata sipit di balik pintu itu kembali berkata, "Kalau ketahuan tentara bahwa aku diam-diam menjual beras, aku pun bisa mati." Ala Yanzong segera menjawab, "Sekarang tidak ada tentara di sekitar sini." Namun orang itu tetap tak mau membuka pintu, membuat Ala Yanzong buru-buru menambahkan, "Aku akan bayar 2 kali lipat harga beras." Mata sipit di balik pintu tampak ragu. "Kamu serius? Serius? Kamu mau beli beras apa? Mau berapa kati?" 200 kati beras. Akhirnya pintu terbuka. Ala Yanzong cepat-cepat melangkah masuk, dan orang itu segera menutup dan mengganjal pintu dengan palang. Pemilik toko itu menatapnya dengan mata sipit yang tajam, menilai Ala Yanzong dari ujung kepala sampai kaki. Melihat pemuda itu hanya mengenakan pakaian abu-abu yang lusuh, ia tampak tidak percaya bahwa Ala Yanzong mampu membeli sebanyak itu. La pun bertanya, "Kamu punya 20 keping perak?" Ala Yanzong mengeluarkan 2 keping emas dari sakunya dan berkata, "Aku punya 2 keping emas, boleh." Orang bermata sipit itu menerima emasnya, mengamati sebentar, lalu menggigitnya dengan gigi untuk memastikan keasliannya. Setelah melihat bekas gigitan, ia pun menyimpan emas itu dan berkata, "Ikut aku." Ia membawa Ala Yanzong masuk ke dalam halaman, lalu menuju sebuah bangunan besar. Begitu pintu terbuka, terlihat karung besar menumpuk seperti gunung. Aroma khas beras pun tercium di udara. Pemilik toko menyipitkan matanya, lalu menunjuk 2 karung besar di lantai dan berkata, "2 karung ini pas 200 kati. Bagaimana kamu akan membawanya?" Ala Yanzong tak menjawab. Ia langsung berjongkok, meraba isi karung untuk memastikan isinya benar-benar beras. Laju ia mencengkeram bagian bawah kedua karung itu, mengangkatnya ke pundak dan leher, lalu langsung berbalik dan berjalan keluar. Mata sipit si pemilik toko terbelalak tak percaya, mulutnya ternganga. Ia benar-benar tak menyangka seorang pemuda kurus dan lusuh itu bisa mengangkat 2 karung berat sekaligus. Sempat tertegun sejenak, lalu buru-buru berlari untuk membukakan pintu keluar. Ala Yanzong tidak peduli bagaimana terkejutnya orang itu. Begitu keluar, ia menatap sekilas ke jalanan. Tak ada seorang pun, apalagi tentara. Ia pun segera menyeberang jalan dan masuk kembali ke gang tempat ia datang tadi. Ia melompat lagi ke atas tembok, berlari cepat di sepanjang atap rumah menuju keluar desa. Saat suara langkah cepat terdengar dari kejauhan, Ula Zitao yang sedang duduk di rerumputan segera berdiri dan menoleh dengan waspada. Begitu melihat Ala Yanzong datang sambil memanggul 2 karung beras,
ia pun langsung gembira dan takjub. Kamu benar-benar hebat, pulangnya cepat juga. Cepat, taruh dulu dan istirahat sebentar. Saat Alayanzong meletakkan 2 karung beras di tanah, Ula Zitao sudah menyodorkan kantung air ke tangannya. Ula Zitao lalu bertanya lagi, kamu pulang secepat ini, apa kamu sempat membelikan pakaian untukku seperti yang kamu janjikan? Baru saja Alayanzong menegakkan kepala dan meneguk air, ia langsung menyemburkannya dari mulut, mata membelalak dan terpaku, lupa. Melihat betapa canggungnya Alayanzong, Ula Zitao sempat terkejut, lalu tertawa, sudah kuduga kamu akan lupa. Alayanzong menyerahkan kembali kantung air padanya dan berkata, aku akan kembali ke sana dan membelinya sekarang juga. Usai bicara, ia pun berbalik hendak pergi, namun Ula Zitao langsung meraih lengannya dan menahan, sudahlah, jangan repot-repot. Alayanzong berhenti dan menoleh, kamu tidak marah, kan? Ula Zitao memelototinya sekilas dan berkata, sudah selama ini kita bersama, apa kamu pernah membelikanku sesuatu secara khusus? Apa aku pernah marah? Sungguh, aku tidak peduli soal itu. Benar-benar tidak peduli. Benar. Alayanzong lalu mengulurkan tangan dan memeluknya erat-erat. Ia tahu betul bahwa Ula Zitao rela bersamanya, meski harus hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Jika soal makan dan pakaian saja ia tak hiraukan, apalagi urusan kecil seperti sebuah pakaian baru, hatinya sudah sepenuhnya menyatu dengan dirinya. Segala yang ia pikirkan adalah demi kebaikan Alayanzong, tak pernah menuntut apapun darinya. Hal ini sangat dipahami oleh Alayanzong. Yang ia inginkan hanya satu, bisa selalu berada di sisinya, itu bukan hanya keinginannya sendiri, melainkan juga wasiat terakhir dari Bibi Ula sebelum wafat. Alayanzong sudah bersumpah dalam hati, bahwa ia akan melindungi Ula Zitao sampai akhir hayat. Perasaan seperti itu, mana mungkin bisa digoyahkan oleh sehelai pakaian. Merasa kekuatan dalam pelukan Alayanzong, hati Ula Zitao pun terasa hangat. Dadanya berdebar kencang, dan wajahnya memerah tidak bisa dikendalikan. Melihat wajahnya yang malu dan menawan itu, hati Alayanzong pun semakin dipenuhi rasa kasih. Di tengah hutan yang lebat ini, meski angin sejuk berhembus, yang ia rasakan justru adalah kehangatan yang tak biasa. Perasaan ini benar-benar asing baginya. Meski ia pernah memeluk Ula Zitao sebelumnya, namun belum pernah ia merasakannya sedalam ini. Ia baru menyadari bahwa gerakan yang sama dan posisi yang sama, tanpa perasaan yang indah di hati, takkan pernah membawa sensasi yang seperti ini. Perasaan ini sungguh sulit diungkapkan. Hanya dari sebuah pelukan sederhana, ia merasa seolah melangkah ke surga. Adakah tempat di dunia ini yang lebih indah daripada surga? Mungkinkah benar seperti yang pernah dikatakan oleh Ania kecil, bahwa inilah yang disebut dengan hati yang bersemi di musim semi? Alayanzong larut dalam pelukan penuh kelembutan itu, pikirannya melayang-layang dalam kehangatan dan keindahan yang tak terlukiskan. Namun saat ia menunduk dan melihat 2 karung beras di tanah, ia kembali tersadar, masih ada orang-orang yang menunggu beras itu untuk dimasak. Ia melepaskan pelukan dari Ula Zitao, namun gadis itu tampak enggan berpisah dari kekuatan lengannya dan kehangatan pelukannya. Alayanzong tak bisa menahan senyum. Nanti masih banyak waktu, wajah Ula Zitao pun semakin memerah lebih dari sebelumnya, kemudian mereka mengikat 2 karung beras di punggung kuda masing-masing. Lalu Alayanzong mengangkat Ula Zitao ke atas kuda jantan berbulu biru tua, lalu ia sendiri melompat naik ke atas kuda berumbai merah. Keduanya pun berlari kembali menyusuri jalan yang mereka lalui sebelumnya, meskipun kini mereka membawa 2 karung beras, namun kedua kuda itu justru berlari lebih cepat dibanding saat berangkat. Belum lewat tengah hari, mereka sudah kembali ke desa kecil mereka. Orang-orang yang masih memancing di tepi sungai awalnya terkejut melihat mereka kembali begitu cepat, dan sempat merasa kecewa, mengira bahwa mereka gagal mendapatkan beras. Namun begitu melihat 2 karung besar itu, semua orang langsung bersorak kegirangan, bahkan Gulizai, yang sedang tenggelam dalam semangat memancing di atas rakit di tengah sungai, langsung menghentikan pekerjaannya dan mendayung ke tepi sungai. Dengan semangat, ia berlari menghampiri mereka, menepuk karung beras itu dengan keras sambil berseru, pendekar muda ala benar-benar luar biasa. Kamu sungguh pembawa keberuntungan bagi kami. Bab 132. Alayanzong tidak terbuai oleh pujian orang-orang. Ia melihat rasa lapar dan kerinduan akan makanan dalam tatapan mereka, maka ia segera memerintahkan agar semua saling memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan membagikan bahan makanan kepada setiap keluarga di halaman kecil. Berdasarkan jumlah kepala, mendapatkan bahan makanan tentu membuat orang-orang sangat gembira.
senyuman pun kembali menghiasi wajah mereka. Ekspresi yang sebelumnya mati rasa kini tampak lebih hidup, melihat Alayan Zong yang selama beberapa hari berturut-turut terus mengeluarkan uang, tenaga, dan ide demi semua orang, membeli beras, menjala ikan, bahkan mengobati yang sakit, orang sungguh merasa bersyukur, kagum, dan percaya padanya. Ia pun dianggap sebagai penopang utama bagi mereka semua, meskipun usianya lebih muda dibandingkan kebanyakan orang, ia telah menjadi pemimpin sejati. Ucapannya hampir selalu dipatuhi tanpa bantahan, bahkan para pengungsi yang biasanya malas, yang sebelumnya berdalih tak punya makanan atau tenaga sehingga hanya berdiam diri di rumah, kini bersemangat keluar dan berebut mencari pekerjaan, melihat satu rakit dan satu jaring saja terlalu lambat untuk menangkap ikan, maka ada yang mengusulkan untuk membuat satu rakit lagi dan menambah satu jaring. Kini mereka sudah memiliki 2 set peralatan menangkap ikan, sebagian orang juga menemukan alat pancing. Setelah diperbaiki, mereka duduk di tepi sungai memancing, dan dalam setengah hari bisa mendapatkan 3-5 ekor. Ini tidak hanya menambah jumlah ikan, tapi juga membawa sedikit kesenangan dalam hidup, membuat kehidupan di desa kecil asing ini tidak lagi terasa membosankan dan hambar, karena jumlah ikan yang ditangkap semakin banyak, mereka tidak sanggup menghabiskannya dalam 2 atau 3 hari. Bila disimpan terlalu lama, ikan itu akan membusuk. Ania Xiaoer pun menyarankan agar ikan-ikan itu dijadikan ikan kering agar bisa bertahan lebih lama. Namun mereka segera menyadari satu masalah, garam sangat langka, mereka memang perlu membeli garam, sebab kekurangan garam dalam jangka panjang akan menyebabkan penyakit. Ada satu masalah lagi, meskipun mereka telah membeli 200 jin beras, dengan puluhan orang, persediaan itu tidak akan bertahan lama. Tidak butuh waktu lama, bahan makanan akan habis lagi, Alayan Zong masih memiliki sedikit uang, tetapi tanpa pemasukan, cepat atau lambat uang itu akan habis. Mengandalkan uangnya untuk terus membeli makanan jelas bukan solusi jangka panjang. Setelah berdiskusi dengan Guli Zai, Alayan Zong berencana mendorong para pengungsi untuk membuka lahan dan mulai bertani. Selain beberapa orang tua yang merupakan penduduk asli, semua yang lain sudah meninggalkan desa ini, dan seluruh lahan telah terbengkalai. Sekarang adalah musim tanam musim semi. Jika mereka melewatkan masa ini, maka harus menunggu musim berikutnya. Para pengungsi sangat mendukung usulan Alayan Zong. Setelah meminta pendapat beberapa orang tua di desa juga, tentu saja mereka tidak keberatan, bahkan secara sukarela memimpin orang ke ladang untuk memilih lahan. Selanjutnya, Alayan Zong memutuskan untuk pergi ke kota pasar guna membeli bahan makanan, benih tanaman, dan garam. Sementara itu, para pengungsi yang tinggal di rumah mulai memperbaiki peralatan pertanian, bahkan ada yang mulai mengumpulkan kotoran ternak untuk dijadikan pupuk. Kini orang asing ini benar-benar telah menganggap desa kecil ini sebagai rumah mereka. Saat semua orang tengah dipenuhi semangat dan bersiap memulai hidup baru, kabar duka tiba. Dari 5 pasien yang sakit parah, 3 orang menunjukkan perbaikan, namun 2 lainnya tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal dunia ketika menguburkan mereka di pemakaman liar. Atas saran Alayan Zong, jasad mereka dikremasi. Hari itu suasana hati semua orang sangat berat. Namun setelah pemakaman selesai, mereka segera menguatkan semangat dan kembali melanjutkan pekerjaan baru mereka. Keesokan harinya, sesuai dengan rencananya, Alayan Zong menemui Guli Zai, memintanya untuk menyerahkan urusan menangkap ikan kepada orang lain, karena ia hendak pergi bersamanya ke kota Losan guna membeli bahan makanan, benih, dan garam. An Xiaoer pergi ke tepi sungai untuk membersihkan isi perut ikan, sementara Ula Zitao tinggal di rumah untuk merebus obat bagi para pasien. Mendengar bahwa akan ada perjalanan ke kota pasar lagi, Ula Zitao agak kecewa karena tidak diajak ikut. Ia cemberut, merasa tak senang karena tidak bisa ikut jalan bersama Alayan Zong. Namun begitu Alayan Zong menjelaskan bahwa kali ini mereka akan membawa banyak barang, dan perjalanan pulang harus dilakukan dengan berjalan kaki, serta ia tidak mengajaknya agar dia tidak perlu menderita karena lelah di jalan, barulah Ula Zitao tersenyum, merasa Alayan Zong benar-benar mempedulikannya, dan rasa bahagia pun membuncah dalam hatinya. Guli Zai datang ke halaman tempat tinggal Alayan Zong dan memberitahukan bahwa segala urusan telah diatur. Para perempuan dan anak pun tetap akan pergi keluar desa untuk mengumpulkan sayuran dan jamur liar. Keduanya lalu berangkat menuju kota Losan, masing-masing menunggangi satu kuda. Mereka kembali melewati hutan pohon poplar. Seperti sebelumnya, Alayan Zong meminta Guli Zai menunggu bersama kuda di tempat itu, sementara ia sendiri masuk ke kota. Ketika ia kembali muncul di halaman toko beras, si pemilik bermata segitiga tak lagi bersikap meremehkan, melainkan tampak sedikit takut.
ia buru-buru menyiapkan 2 karung beras dan 4 karung gabu sesuai permintaan Alai Yanzong. Alai Yanzong kembali menawarkan pembayaran dengan harga 2 kali lipat menggunakan koin emas. Namun kali ini si pemilik toko tidak berani menerima dan hanya mengambil 2 koin emas dengan harga normal. Alai Yanzong pun tidak lagi bersikap dermawan seperti sebelumnya. Uangnya semakin menipis, jadi ia harus berhemat sebisa mungkin. 6 karung bahan makanan itu berhasil ia angkut ke hutan poplar hanya dalam 2 kali perjalanan pulang pergi. Guli Zai terperangah menyaksikan kekuatan, kecepatan, dan kelincahan Alai Yanzong, namun Alai Yanzong tak peduli dengan hal itu. Ia hanya menyuruh Guli Zai tetap menunggu, karena ia masih harus membeli barang lainnya. Alai Yanzong kembali pergi ke pasar kota sebanyak 2 kali, membawa pulang 2 karung garam dan beberapa peralatan pertanian. Kali ini, ia tidak lupa membelikan pakaian baru untuk Ula Sitao. Melihat karung-karung dan peralatan yang menumpuk di tanah, Guli Zai pun mulai merasa pusing. Ia bertanya-tanya bagaimana cara membawa semua barang itu pulang. Alai Yanzong tidak memberikan penjelasan. Ia hanya mengeluarkan tali yang dibawanya, mengikat semua karung menjadi satu dan mengangkutnya ke punggung kuda, lalu mengikat peralatan pertanian di atasnya juga. Setiap ekor kuda membawa beban lebih dari 400 jin. Melihat serangkaian tindakan Alai Yanzong, Guli Zai hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, dengan beban sebanyak ini di punggung kuda, apa kita masih bisa menungganginya? Alai Yanzong menyerahkan tali kekang kuda hitam besar ke tangan Guli Zai dan berkata, tentu saja tidak bisa. Kita harus berjalan kaki bersama kuda, menuntunnya kembali ke desa. Setelah berkata demikian, ia pun menuntun kuda berambut merah keluar dari hutan. Guli Zai tidak punya pilihan lain selain mengikuti di belakang. Menuntun kudanya Rat sambil berkata, sekarang aku benar-benar mengerti mengapa kamu tidak mengajak adik Zitao datang ke kota pasar. Kamu khawatir padanya, jalan pulang kali ini harus ditempuh dengan 2 kaki. Bukan dengan menunggang kuda. Alai Yanzong tertawa terbahak-bahak dan menggoda, hanya kamu yang benar-benar mengerti aku, Paman Guli. Guli Zai menimpali dengan bercanda, saat datang tadi, aku menunggang kuda besar dengan gagah. Kamu tahu betapa hebat dan nyamannya rasanya. Siapa sangka semua rasa itu hilang saat perjalanan pulang begini. Mendengar keluhan penuh canda itu, Alai Yanzong menoleh sambil tertawa dan berkata, tapi ada satu rasa yang masih akan kamu rasakan. Guli Zai agak bingung, rasa apa? Itu adalah rasa puas. Setelah kembali ke desa, kamu akan merasa sangat puas, terutama kedua kakimu, amat sangat puas. Hahaha, hahaha. Guli Zai pun ikut tertawa terbahak-bahak, keduanya berjalan beriringan, menuntun kuda di jalan pulang ke desa. Saat itu hari sudah lewat tengah siang. Meskipun belum makan siang, mereka tidak merasa lapar. Sebaliknya, suasana hati mereka sangat bersemangat. Setelah bercanda sejenak, mereka mulai membicarakan rencana pembagian lahan dan benih setelah kembali nanti. Mereka tengah menyusun masa depan baru bagi para penduduk desa yang baru, namun yang tidak disangka oleh Alai Yanzong, meskipun pikirannya penuh harapan dan rencana yang indah, kenyataan ternyata begitu kejam. Kehidupan desa yang damai ini tidak sempat ia nikmati, karena bencana telah diam mengintai dan akan segera datang. Bersambung